Bapak Ibu saudara-saudari, shalom. Shalom. Sepertinya bunga-bunga di luar sana belum nyampe ke sini. Padahal di sana sudah mekar. Saya sapa sekali lagi, shalom. Shalom. Wah, masih on the way bunga-bunganya. Sekali lagi, dan ini yang ketiga kalinya. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Shalom. Puji Tuhan, apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Asal jangan biasa di luar ya. Biasa. Bapak Ibu, mari kita buka firman Tuhan hari ini yang menyapa kita dari kitab 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Kita akan baca secara berganti-gantian. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika selamanya. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema hari ini, total trust in God. Saya berharap sepulang dari sini semakin percaya lagi dan total sepenuhnya percaya ke dalam kuasa Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika mempersiapkan firman ini, saya teringat dengan ilustrasi yang pernah saya dengar dikhotbahkan di tempat ini. Tentang seorang, ada pertunjukan sirkus. Oh, sirkus, berarti masih konsentrasi. Tadi pura-pura itu. Padahal salah ya. Gak boleh loh mulai bikin pendeta dosa. Nah, di pertunjukan sirkus ini, di akrobat ini, ada seseorang yang begitu handal sekali. Dia bisa melewati tali yang dari atas, hanya satu tali saja, dan dia bisa berjalan dengan naik sepeda. Dia pertunjukkan, dia bertanya, semua yang ada di sini penonton-penonton percaya tidak saya boleh melewati tali ini? Semua dengan yakin mengatakan percaya. Lalu dia berjalan. Setelah dia melewatinya, semuanya bertepuk tangan. Wah, hebat, hebat. Kedua kalinya dia bertanya, semua penonton di sini percaya saya bisa melewatinya lagi? Percaya. Lalu dia mengatakan, kalau Bapak Ibu percaya, mari datang denganku, berjalan bersamaku melewati tali ini. Siapa yang percaya? Ayo tunjuk tangan. Boleh saya gendong dan melewati tali ini? Kalau percaya, ayo, kita bersama-sama melewatinya. Dan ternyata penontonnya tidak ada yang mau dibonceng untuk melewati talinya tadi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, acap kali kepercayaan orang Kristen juga demikian. Kalau seandainya saya tadi mengatakan, bertanya, percaya tidak Bapak Ibu saudara-saudari kepada Tuhan? Percaya. Percaya tidak hanya ada satu Tuhan di dunia ini, percaya. Tetapi tidak semuanya mempercayakan kehidupannya di dalam jalan-jalan Tuhan. Dan hebatnya Bapak Ibu saudara-saudari, dari zaman permulaan penciptaan, Tuhan sebaliknya percaya kepada manusia. Dari ketika Adam dan Hawa diciptakan, Allah begitu percaya
Karena itu dia katakan, semua ciptaanku boleh engkau kuasai. Silahkan nikmati. Silahkan berkuasa kepada burung-burung yang ada di udara, segala yang bernafas. Kuasai semuanya. Tumbuh-tumbuhan kuasai semuanya. Ikan di laut kuasai. Kamulah pemiliknya. Wah, apalagi yang kurang ketika Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tetapi ketika ada percayaan itu, hati manusia tidak percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya dan teman-teman semua di sini, sesungguhnya Tuhan sedang mempercayakan kita berada di negara ini. Ada banyak jutaan ribuan orang di luar sana, Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang kemampuannya, talentanya, bahkan ekonominya melebihi dari ekonomi kita. Tetapi Tuhan pilih. Karena itu bangsa Israel, Tuhan pilih bukan karena kekudusannya. Tidak. Tuhan pilih kita. Tuhan percayakan kita di tempat ini bukan karena kehebatan kita. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan ambil dari kumpulan yang banyak, beribuan-ribuan, berjuta-jutaan penduduk Indonesia, bermiliaran. Tapi Tuhan ambil beberapa. Karena itu Tuhan ini sebenarnya seperti kepercayaan yang Tuhan bisa berikan suatu saat, tetapi Tuhan akan ambil juga sesuatu saat nantinya. Karena itu Bapak Ibu tidak main-main dengan kepercayaan Tuhan. Sebentar saja. Bumi ini sebentar saja berputar. Baru kemarin kita di sini, sekarang udah 1 tahun. Udah bulan 5 bukan? Kayaknya baru kemarin deh saya menyanyikan lagu Holy Night. Kita lagi sudah mempersiapkan Natal. Sebentar saja, tidak terasa. Karena itu soal kepercayaan. Yakobus katakan, kalau engkau percaya kepada Tuhan itu baik. Tetapi si iblis juga percaya kepada Tuhan. Bahkan dia takut dan gemetar. Karena itu kita mau belajar bagaimana total trust minggu ini. Next. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya tidak tahu kenapa minggu ini saya menggebu-gebu dengan total trust ini. Karena bukan hanya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkadang imannya jatuh bangun. Tidak. Bukan hanya orang-orang yang berpendidikan yang sudah percaya dengan masa depannya. Tidak. Orang miskin, kaya, tidak berpendidikan, yang berpendidikan, semuanya pasti jatuh bangun di dalam kepercayaan. Bahkan Bapak Ibu, Daud sendiri pernah mempertanyakan, Tuhan, di manakah engkau? Tuhan, berapa lama lagi engkau mau menolongku? Seorang Daud yang begitu kita tahu dia percaya, imannya kuat kepada Tuhan, dituliskan, berapa lama lagi engkau mempercayai? Berapa lama lagi engkau menyelamatkan? Bapak, Ibu, saudara-saudari, setelah saya baca berulang-ulang, percaya, trust ini, bahasa Ibraninya Bama. Saya sengaja mencari bahasa Ibraninya karena Pak Dedi tiap minggu selalu bahasa Ibrani, katanya tiap minggu. Oh, saya juga searching apa ini bahasa Ibraninya. Nah, iya dong, harus level dewasa lagi. Masa situ-situ aja. Belajar dan belajar. Amin. Bama itu artinya bukan hanya sekedar aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus, bukan. Yang seperti tiap minggu kita saksikan iman kita. Tetapi selain kata trust, dia juga ada kata surrender. Kalau saya searching lagi, apa sih arti berserah diri ini? Ternyata dia ditujukan kepada seolah-olah seperti seorang anak yang percaya kepada total orang tuanya. Pernah nggak melihat orang tua yang anaknya dilempar ke atas, terus bapaknya tangkap lagi? Anaknya nangis nggak di atas? Ketawa. Justru dia ketawa, bukan? Dia senang, bapaknya lempar lagi. Mungkin Pak Melvin pernah lompat-lompat antara ngangkat-ngangkat Jonathan, terus Jonathannya ketawa, bukan? Dia senang. Padahal sesungguhnya itu berbahaya. Tetapi dia percaya tak mungkin bapaknya akan dia lemparkan lalu bye. Tak mungkin. Begitu dilemparkan pasti akan ditangkap lagi. Dia percaya total kepada orang tuanya. Inilah artinya trust. Mungkin Bapak Ibu merasa, Tuhan, kenapa engkau lemparkan aku? Kenapa engkau menjauhiku? Tetapi kepercayaan justru di sana.
semakin Tuhan menemparkan kita, justru Tuhan sedang memuji kesetiaan kita. Karena itu jauhkan doa-doa yang cengeng saya katakan. Tuhan jauhkan penderitaan, Tuhan jauhkan gelombang hidup. Kapan lagi sang nahkoda kapal yang handal berani mengarungi samudera yang luas ketika hanya gelombang lautannya hanya melo-melo saja? Harus ada hantaman, badai. Semakin dia kencangkan kemudinya, semakin dia tahu strategi apa menghadapi orang seperti ini. Jangan langsung mengatakan, Tuhan kapan aku jadi sajang nim? Belum. Dipukul-pukul dulu, dibentak-bentak dulu sama sajang nim yang di sana. Baru satu saat nanti kita, oh kalau aku udah jadi sajang nim, gak mau aku buat seperti sama anggotaku. Karena itu saudara-saudari, soal kekhawatiran minggu lalu, semua menempa itu, semua menerpanya. Tidak hanya jemaat, pendeta pun banyak kekhawatirannya. Khawatir memilih pendamping yang salah. Semoga Pak Dedi tidak. Saya percaya. Gimana mungkin? Tetapi bagaimana rasa khawatir kita pelihara supaya berada di dalam tangan Tuhan? Yeremia 29 ayat 11 katakan, aku memilih engkau sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padamu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang damai sejahtera. Ini hal yang paling menarik, kata mengetahui Bapak Ibu. Bahasa Bataknya, kutandai kau. Itu artinya, kutandai ho. Orang Batak jangan kalau udah dibilangnya kutandai ho. Kan ada video-video yang lalu itu, yang siapa itu, yang cewek itu yang aku bapaknya jenderal, aku tandai kau katanya. Itu siapa itu yang cewek yang NN? Yang ketika dia ditilang lalu dia mengatakan ke poluan itu, saya ini anaknya jenderal. Ibu, kutandai kau ya Bu ya, itu darah orang Batak itu. Kata mengenal bukan hanya mengenal fisik. Begini fisiknya, tidak. Ku kenal, atau bahasa aslinya ini yada, itu artinya ada di hatiku. Engkau di hatiku. Jadi bukan hanya Tuhan mengenal kita, mengenal nama kita. Jesus knows my name, bukan hanya sekedar tahu nama saya ini, saya tinggal di sini, keluarga saya begini, tidak hanya sekedar itu saja. Tetapi kita ada di hati Tuhan Yesus. Persoalannya ada nggak Tuhan Yesus di hati kita, Bapak Ibu? Saya lihat minggu ini keluarga besar BIC ini satu hati semuanya. Saya berani mengatakan itu. Coba nanti dicek lagi Facebooknya itu, semua foto profilnya sama, kuning semuanya. Mungkin nggak diumumkan ya. Mungkin tak diumumkan ya, minggu ini temanya kuning. Tapi semuanya satu hati, semuanya semua sama kuning. Artinya kebahagiaan ya, kuning itu mewakili rasa kebahagiaan. Amin. Ya iya, pastornya sudah berbahagia. Ya bunganya terpucuk semuanya. Kita ada di hati Tuhan Yesus, ada di hati Tuhan Allah. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, kepercayaan kepada Tuhan juga, apalagi yang kurang kalau kita sudah ada di dalam hati Tuhan. Tak ada lagi yang kurang. Di ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Apa sih lagi yang kurang kalau sudah Tuhan yang memelihara? Tuhan, aku kekurangan ini. Sebenarnya bukan kurang, cukup. Persoalannya Bapak Ibu, sering kali kita melihat hidup itu bagaikan kertas putih. Putih semuanya, tapi ada satu titik hitam. Kita sering kali fokus kepada titik hitamnya ini saja. Kita lupa melihat bahwa betapa banyaknya yang putih, yang indah di sekitar hidup kita. Tapi ketika ada satu kegagalan, ada kekecewaan, satu titik, kita fokus ke dalam itu saja. Kita fokus ke dalam permasalahannya. Kita lupa begitu melihat, oh banyak sekali ternyata Tuhan berkat-berkat-Mu. Kalaupun ada satu titik ini, itu hanya pemanisnya saja. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, percaya, fokus kepada pemeliharaan Tuhan, melihat bagaimana cara Tuhan memandang hidup kita. Saya mau menyaksikan Bapak Ibu cara Tuhan memelihara kehidupan saya. Umur 11 tahun, kami 8 bersaudara, dari saya anak kedua.
masih KB, keluarga besar. Kalau di kampung biasa itu 8, 11, 12 masih 12 saja, masih katanya. Kalau sekarang cukup ya Mang 2 ya, 3 ya Pak ya. Mama meninggal umur 11 tahun saya. Tuhan izinkan pendek umurnya, hanya 33 tahun. Tetapi sampai Bapak meninggal dunia tahun 2015 kemarin, tidak menikah Bapak Ibu. Satu yang saya saksikan sampai saya bisa berdiri di tempat ini, saya saksikan keluarga, bahkan Bapak sendiri pun tidak pernah meminta-minta roti. Mazmur katakan, orang benar tidak pernah meminta-minta roti. Saya saksikan itu. Kalaupun saya boleh berkuliah tempat ini, cara Tuhan memelihara bukan dari keluarga saya, bukan dari orang-orang di sekitar saya, dari orang lain Tuhan berikan. Memelihara kehidupan saudara juga demikian. Tuhan, saya tidak sanggup, orang tua saya tidak sanggup, pekerjaannya hanya demikian. Cara Tuhan memelihara sungguh ajaib. Tidak pakai logika, karena itulah mujizat ada. Mujizat adalah hal-hal yang tidak bisa dicerna oleh kali-kali dunia ini. Kalau bukan dari sini, keluarga, dari orang lain Tuhan berikan. Tidak juga dari sini, dari atas Tuhan jatuhkan langsung. Percaya tidak semuanya itu? Begitu cara Tuhan memelihara. Tuhan, bagaimana masa depanku? Aku udah sayang banget sama dia, tapi kami belum punya rumah, belum punya mobil. Sampai kapanpun tidak akan pernah melangkah. Kalau khawatir A, B, C, dan Z sampai segala-galanya khawatir, tidak akan pernah melangkah. Cara Tuhan memelihara sungguh ajaib. Saya mau saksikan ini total trust ke dalam tangan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mau lihat ayat berikutnya. Di ayat yang ke-7, ayat yang ke-6 tadi ketinggalan. Ayat ke-6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Rendahkanlah dirimu, ini kata kunci. Kata rendahkan diri ini dalam persaingan ekonomi sekarang sebenarnya seperti si malakama ya. Gimana sih Ibu, kalau kita merendahkan diri dia semakin sewenang-wenang, semakin menginjak-injak kita. Dunia ini menggerogoti demikian Bapak Ibu. Di satu sisi kita dipaksa untuk menggebu-gebu semakin kencang dan semakin kencang, tetapi firman Tuhan katakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Persoalannya banyak orang Kristen meminta kepada Tuhan, dia melipat tangannya, tetapi seolah-olah mengepal tangan kepada Tuhan. Pernah nggak menguji iman seperti ini? Atau kita sebalik? Tuhan awas ya, kalau nggak kau kasih nanti aku berangkat ke Korea. Sudahlah, menikahlah aku nanti dengan yang dijodohkan mamaku itu. Meminta, tetapi dia mau beri ancaman kepada Tuhan. Meminta kepada Tuhan, tangan harus di bawah. Pernah nggak meminta sama mama, Mak minta dulu uangmu, langsung tangannya ke atas, langsung mamanya, apa kau bilang? Nggak pernah, selalu Mak, pura-pura baik atau merendah di dalam mama, atau pegang dulu sapu, lipat selimut, merendah. Lalu mamanya bilang, oh ada apa dengan putriku? Sama Tuhan juga demikian Bapak Ibu. Membujuk Tuhan ini murah sekali sebenarnya. Saya selalu terkadang terharu dengan cara Tuhan memelihara hidup saya. Saya selalu menguji doa-doa saya. Gimana sih Tuhan, eksis nggak Tuhan itu di masa depan? Dan lalu terbayang, kalau Tuhan tidak eksis, mungkin puluhan tahun yang lalu atau ratusan tahun yang lalu Tuhan sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tetapi 2000 tahun yang lalu, bahkan sebelum Alkitab dituliskan pun, Tuhan telah menciptakan langit dan bumi ini. Dan bukan hanya generasi di Indonesia saja atau di Korea saja yang tahu ada Tuhan, tetapi seluruh dunia tahu akan keberadaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak eksis, mungkin hanya di generasi nenek semua yang saya, atau hanya generasi saya saja. Tetapi Alkitab catatkan, dari generasi ke generasi Tuhan selalu dipermuliakan. Bukan hanya di Indonesia Bapak Ibu, seluruh dunia tahu ada Tuhan, ada tangan Tuhan yang kuat. Kalau tangan Tuhan tidak kuat, mungkin telah lama Tuhan ditinggalkan. Karena itu kita mau melihat bagaimana cara Tuhan akan mengelola masa depan kita.
manusia memang cenderung melihat yang selalu nampak. Saya terkadang, Tuhan bisa nggak saya intip? Saya pasti nanti jodoh saya yang akan datang. Lihat batang hidungnya aja pun Tuhan. Bisa nggak saya intip masa depan? Tidak bisa. Saya terlalu, nanti malam ya Tuhan ya mimpi ya. Kadang-kadang begitu loh sama Tuhan. Mimpi tentang gimana sih masa depan saya, di mana sih saya nanti. Tapi Tuhan tidak tunjukkan secara fisik. Ternyata Tuhan yang mau ubah bukanlah saya mau melihat, oh sosoknya begini, tinggi, ganteng, putih. Tidak. Yang mau Tuhan ubah itu hati saya. Bukan orang yang akan datang Tuhan ubah, tidak. Tetapi hati saya yang mau Tuhan ubah. Siapkah saya akan menjadi mempelai? Ketika Tuhan siapkan saya mempelai di dunia ini, suatu saat juga Tuhan akan siapkan saya menjadi mempelainya di kerajaan surga. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, persoalan trust kepada Tuhan adalah persoalan di hati. Mungkin kita bisa 1 Korintus 13 katakan, kita boleh berkata-kata dalam roh dengan karunia kita masing-masing, tetapi kalau tidak ada kasih, bagaikan gong yang berbunyi. Walaupun banyak orang yang bisa berkobar-kobar menyampaikan firman Tuhan, yang boleh bahkan ada orang firman, ada pendeta yang bisa melihat ke depan, itu ada karunia khusus yang dia bisa melihat apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi akan semuanya percuma kalau hati tidak dipenuhi dengan kasih. Karena itu Tuhan mengenal kita dengan kasih-Nya, Tuhan mengenal kita dan ada di hatinya, dan Tuhan sedang menguji kita. Ada nggak Tuhan di dalam hati kita yang percaya akan masa depan kepada Tuhan? Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, persoalannya di tangan siapakah hidup kita? Saya mau uji teman-teman. Ketika mau berangkat dari rumah ke gereja ini, handphone tinggal atau dompet tinggal di subway, saudara sudah di subway ini, handphone ketinggalan, saudara balik nggak? Menjemputnya lagi, putar haluan lagi, pulang mengambilnya lagi, handphone atau dompet yang ketinggalan di rumah. Dompet jangan, balik lagi ya. Iya. Kalau nggak ada dompet, nggak ada duit katanya. Oh ya nggak bisa ngetep, ini dia anak muda ini banyak sekali jawabannya. Ternyata juga bingung, oh iya. Tapi saya mau tantang, kalau Alkitab saudara yang ketinggalan di rumah, saudara sudah di subway, lalu sadar, oh Alkitabku ketinggalan, saudara balik lagi nggak? Balik. Jawab dalam hati masing-masing. Lihat bagaimana betapa pentingnya. Mungkin Alkitabnya sudah ada di handphone. Iya, langsung pada oh iya. Tapi kita mau melihat bagaimana kecenderungan hati kita masih terikat dengan hal-hal yang duniawi. Sering sekali waktu kepada Tuhan kita ambil lagi. Hanya 1,5 jam, 2 jam saja di dalam ibadah, tapi tangan sudah berkali-kali melihat ke handphone. Ada nggak SMS dari dia? Padahal nggak ada. Lihat waktu yang kepada Tuhan itu sering kali kita terobos, kita perkosa hanya 2 jam kepada Tuhan, tapi masih juga dengan kesenangan hati kita. Sesungguhnya kita mengatakan, aku percaya kepada Tuhan, tapi kecenderungan hati kita, pikiran kita masih ke dalam hal-hal yang menyenangkan hati kita saja, tidak menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saya mau mengatakan ada satu kisah tentang bagaimana keluarga yang mengajarkan anaknya untuk mau taat kepada orang tuanya. Jadi kalau di kampung-kampung itu penempatan, banyak keluarga yang mengundang pendeta makan. Bisa 4 kali hanya satu malam, bisa berbeda-beda rumah diundang makan. Kalau nolak nggak enak, nggak tambah pula di rumahnya itu nggak enak masakanku ya, katanya pula seperti itu. Jadi suatu ketika ada pendeta, ya ini kisahnya atas seorang pendeta yang ditempatkan di Aceh. Dia pergi berangkat, lalu sampai di rumah anaknya umur 8 tahun ada di sana. Istrinya, pemilik rumah, suaminya begitu gembira menyambut sang pendeta ini.
Begitu tiba berdoa, sang suami mengatakan, ayo nak, kamu yang mimpin doa. Supaya lebih hebat kelihatannya, anaknya disuruh mimpin doa. Enggak mau pak, malu. Lalu datang mamanya, udahlah nak, buatlah doanya seperti mama ajarkan itu, supaya didengar pendetanya. Mamanya ini sering mengajarkan doa kepada anaknya. Itu loh nak, seperti mama ajarkan itu saja, simpel saja pun doanya. Malu mak, ayolah mak, ayo, mama di sampingmu. Akhirnya si anak mau berdoa. Lalu dia berdoa, Tuhan Yesus yang baik, seperti yang mama sering bilang itu. Kenapa lah pendeta ini diundang bapak makan di rumahnya? Lihat bapak ibu saudara-saudari, ada banyak orang yang di gereja, wah ini anak Tuhan yang baik, tetapi di rumah salah pengajaran. Ada orang yang bermuka riang di gereja tetapi sadis kepada pembantunya. Ada banyak, mungkin di Korea tidak ada pembantu, tapi di Indonesia orang Jawa kan sering itu yang jadi pembantu di rumah orang-orang Kristen. Di gereja begitu, wah inilah malaikat surgawi, tapi sampai di rumah sadis kepada pembantunya. Dari kisah ini ingin mengkoreksi bahwa orang keluarga Kristen, anak tidak boleh dibohongi. Ketika orang tuanya tinggi hati di gereja, anaknya pasti akan mengikuti tanpa disadari. Dan sebaliknya juga ketika orang tuanya rendah hati, tanpa, tidak usah diomongin, aku itu rendah hati, tidak usah. Otomatis anaknya juga akan mengikuti teladan dari orang tuanya sendiri. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, merendahkan hati di hadapan Tuhan akan teruji ketika tidak ada yang mengenal kita. Mungkin di gereja ini karena kita sudah saling mengenal, senyumnya juga manis-manis. Tapi begitu sampai di samping nanti, kan udah padat nanti tuh ya, udah mulai padat nanti sore perpulangan orang. Semua saling coros, saling ngerocos. Ada yang duduk, kita orang tua diri yang berdiri. Tak ada yang mau merendah hati untuk mempersilahkan, ibu, papa silahkan duduk. Tak ada. Karena apa? Tidak ada yang mengenal kita. Seandainya ada Pak Dedi di sana, oh ada Pak Dedi, yaudah, orang tua silahkan duduk. Kerendahan hati itu justru Tuhan lihat ketika kita benar-benar tulus. Rendah hati tidak hanya harus datang kepada Tuhan Bapak Ibu, tetapi rendah hati dari mungkin kita yang lebih tahu dalam hal bahasa, jalan, makanan, kita yang lebih tahu semuanya. Tetapi Tuhan mau melihat bagaimana kerendahan hati kita ketika berhadapan dengan orang lain. Yang berikutnya, tetapi Tuhan mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu saudara-saudari, si iblis di sinilah yang sering sekali menggoda kita. Acap kali kita mengatakan lawan kita adalah manusia, mertua kita. Makanya kalau ada mertua yang sudah meninggal, oh puji Tuhan. Sering sekali yang dianggap lawan itu adalah orang-orang yang ada di dalam rumahnya, edanya. Apa ini Eda? Eda ini adiknya adik suaminya, ipar. Kan sering itu berantem ya, istri dengan iparnya, sering berantem. Iblis memakai manusia untuk menjadi lawan kita. Firman katakan, lawan kita bukanlah darah dan daging, tetapi roh-roh jahat yang ada di sekitar kita. Karena itu iblis, setan bukanlah musuh kita yang kita lihat dalam rupa Bapak Ibu, tetapi sesungguhnya ada roh jahat yang menghancurkan kepercayaan kita kepada masa depan kita dalam tangan Tuhan. Karena itu ketika ada orang yang menyakiti hati kita, saya mau tekankan, jangan menyakiti hatinya lagi. Jangan membenci dia sebagai sesosok dia sendiri. Yang kita benci adalah sikapnya. Ketika ada teman kerja yang sepertinya tidak peduli atau tidak care, atau sombongnya minta ampun selangit, seandainya ada waktu untuk mencekiknya, langsung cekikkan biar mati ketika itu juga. Saking gondoknya hati kita kepada dia. Saudara, Tuhan uji, lawan kita bukanlah dia manusia seutuhnya,
Tetapi lawan kita adalah roh-roh jahat yang siap untuk menerkam hati kita, membenci dia, menyumpahi dia. Roh jahat inilah sesungguhnya lawan kita. Begitulah liciknya si iblis. Karena itu Hawa tergoda, Bapak Ibu. Seandainya iblis ini datang dalam rupa yang manis, yang ganteng, cantik, mungkin Hawa tidak akan tergoda kalau bisa langsung dalam rupa manusia. Tetapi iblis mengambil sosok yang lain. Dia rasuki sosok yang lain. Dan Hawa mengobrol-ngobrol dengan si ular. Kejatuhan dosa di sana. Ketika Hawa mau bercakap-cakap dengan si iblis. Bapak Ibu saudara-saudari, gosip juga demikian terjadi. Berjaga-jagalah. Roh jahat, si iblis itu ada di sekitar kita. Tetapi dia tidak akan pernah mencobai Tuhan. Karena itu Yakobus katakan, ketika pencobaan datang, jangan katakan pencobaan ini datangnya dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah dicobai, dan si iblis tidak pernah mencobai Tuhan. Meskipun Tuhan Yesus pernah dicobai oleh iblis di waktu berpuasa, tapi Tuhan tidak pernah dicobai oleh yang jahat. Saya miris juga mendengar berita yang 1 minggu yang terakhir ini yang tabrakan kakak beradik itu, yang langsung meninggal, yang Borusi Barani yang di Medan tabrakan. Mungkin beritanya ada yang tidak tahu ya. Saya selalu, ada orang yang mengatakan di dalam Facebook itu, Tuhan sedang menguji keluarga. Saya langsung kritik dalam hati. Saya tidak mau komen karena nanti akan panjang. Dan inilah pekerjaan si iblis. Saya kritik dalam hati. Seandainya Tuhan menguji dengan cara yang tragis demikian, bagaimana nasib, bagaimana orang tuanya tetap berdiri dan mengatakan Tuhan itu baik. Bisa tidak membayangkan putri dua-duanya langsung meninggal seketika itu saja tanpa sakit karena kecelakaan, dan itu pun karena human error, karena kesalahan manusia. Bisakah dia mengatakan ini adalah rancangan Tuhan? Tidak, Bapak Ibu. Tuhan tidak sekejam ini. Tidak. Tetapi justru di sini juga si iblis sedang mencoba kita. Roh jahat juga datang mengutuk kita supaya kita jatuh kepada pencobaan, mengutuk nama Tuhan. Tuhan tidak pernah sekejam itu. Tuhan tidak pernah setragis itu. Tetapi Tuhan lihat, bahkan dari penderitaan ini juga nantinya Yusuf, dari kisah Yusuf, orang lain mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan akan mereka-rekakan yang jahat ini menjadi kebaikan. Kalaupun saat ini, minggu ini keluarga masih berduka, menangis dan bertanya di mana Tuhan saat itu, tetapi Tuhan akan mereka-rekakannya di luar dari rencana kita. Kita tidak tahu, belum happy ending. Hidup ini bagaikan drama. Kalau drama Korea masih enak ya nontonnya. The Defenders of the Sun itu saya ikuti terus. Saya ikuti. Kalau seperti itu dramanya enak. Tapi coba kalau drama Indonesia, episode 1, episode 2, episode 3 sampai beratus-ratus episode, gak pernah tamat, gak pernah selesai, dan gak tahu kita kapan selesainya. Mungkin capek kita mengikutinya. Bapak Ibu saudara-saudara, hidup kita juga demikian. Tidak ada happy endingnya, belum happy ending. Dan tapi kita percaya suatu saat akan berakhir happy ending. Amin. Kalau sekarang belum berhappy ending, berarti belum happy ending, masih proses. Tapi akan ada episodenya, akan selesai, dan kita akan bersuka cita, bahkan menari-nari dalam kerajaan surga. Dan ternyata inilah semuanya perjalanan kita. Yang terakhir, akhirnya, mengapa kita total percaya kepada Tuhan? Di ayat 10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika itu. Inilah yang menjadi pegangan kita Bapak Ibu. Bukan karena kita total trust karena sudah mendengarkan firman atau sudah membaca firman, tidak. Tapi Tuhan sendiri yang datang. Dia yang akan mengokohkan kita. Dia yang akan melengkapi kita Bapak Ibu. Ingat ketika kita mau camping, kita tidak tahu apa yang mau dipersiapkan, masih anak-anak SMA. Siapa yang mempersiapkan?
Mama yang mempersiapkan. Dia beli semuanya snacknya, dia beli semuanya perlengkapan-perlengkapannya. Orang tua kita yang memperlengkapan semuanya. Besok paginya kita bangun semuanya sudah lengkap. Tuhan yang akan melengkapi kita. Tuhan yang akan mengokohkan kita. Mungkin hati kita mulai rapuh, tapi Tuhan akan mengokohkan. Tuhan yang akan mengukuhkan. Tuhan yang akan menguatkan. Apalagi yang kurang? Tidak ada lagi. Karena Tuhan sendiri yang akan datang dan menolong kita dengan segala kelemahan kita. Saya teringat ada kisah pendeta yang khotbah berapi-api. Istrinya datang dan mengatakan, "Pak, saya senang kali kalau Bapak itu khotbah di mimbar." "Kenapa, Ma?" "Wah, kata-kata Bapak itu sangat menyemangatkan sekali. Maunya Bapak jangan turun-turun lagi dari mimbar ini." "Masa gitu, Ma?" Dia mulai bangga. "Oh, berarti firman yang disampaikan masuk ke dalam hati jemaat." "Iya, Pak. Seandainya bisa Mama antar deh pagi makan siang, makan malam, semuanya sarapan, Mama antar deh di mimbar itu." Semakin bangga dia. "Oh, berarti saya bisa menyampaikan firman dengan baik." Tapi kenapa Mama bangga? Soalnya kalau sudah Papa turun dari mimbar itu, beda sekali cara hidup Papa dengan cara yang Bapak firmankan. Lihat Bapak Ibu, ini kritikan juga bagi kita. Kita katakan aku percaya kepada tangan Tuhan di gereja ini, tapi begitu keluar nanti malam gimana ya makannya ya? Mulai khawatir. Minggu depan, bulan depan gajian gak ya? Dibayar gak gajinya? Karena banyak juga ini sajangan yang gak punya hati ya. Kita udah kerja tapi gak digaji lagi, udah lembur tapi gak digaji lagi. Khawatir, wajar ketakutan, wajar takut. Tetapi jangan memelihara kekhawatiran ini menjadi semakin hidup, bahkan mencuri sukacita kita. Inilah pekerjaan si iblis Bapak Ibu. Ketika dunia mengecewakan, dia akan mencuri sukacita kita. Ketika sukacita sudah dicuri, tidak ada lagi kepercayaan kepada tangan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, kekhawatiran baik. Hidup bagaikan dalam pesawat, kita naik, tapi nggak pernah bertanya siapa pilotnya. Tak pernah. Kita naik dan percaya duduk, pasti ada yang mengendalikan. Gak pernah bertanya dia lulusan dari mana, dari Korea gak? Dia udah pernah gak dia ke Korea biar aku berangkat ke Korea? Gak pernah. Kita percaya dia pasti akan menyampaikan kita ke tujuan kita semula. Tapi ada kisah seorang pendeta, dia berangkat ke Balikpapan. Kisah nyata, ini orang Batak ini, pendeta senior. Dia berangkat ke Balikpapan, naik pesawat. Begitu naik pesawat ini, ada di sebelahnya yang ketakutan naik pesawat. Udah keringat dingin, dia sudah memegang kiri kanan gagangnya ini. Lalu pendeta bertanya, "Bapak kenapa takut? Ini baru pertama ya naik pesawat." "Tidak Pak Pendeta, tapi saya ketakutan." Lalu dia tahu yang sebelahnya ini pendeta setelah kenalan di dalam. "Kenapa ketakutan? Apa Bapak tidak percaya ada Tuhan?" "Saya percaya, saya Kristen, saya penatua gereja," katanya lagi. "Nah, kalau Bapak percaya, kenapa takut?" "Kalau begitu mari kita berdoa dulu." Dia doakan yang di sebelahnya ini. "Kalian percaya Tuhan, Engkau jamah Bapak ini supaya tidak ketakutan." Begitu dia diaminkan, lalu masih ketakutan juga lagi. Ngomong-ngomong, Bapak itu pekerjaannya apa di luar? Tanya Pak pendetanya. Dia bilang, "Pekerjaan saya itu pilot." "Lah, Bapak pilot tapi kenapa takut? Apa ada yang rusak? Ada yang rusak dalam pesawat ini?" Pendeta sudah mulai. Aku tidak percaya dia tetap pegang tangan si jemaat ini. "Ada yang rusak tadi Pak?" "Gak ada yang rusak Pak." "Terus kenapa ketakutan?" "Tadi saya mau masuk, pilotnya itu saya kenal. Satu angkatan dengan saya. Dulu waktu kami belajar, waktu praktek lapangan, 3 kali pesawat dibawanya, 3 kali jatuh. Saya juga heran kenapa dia bisa mendapat izin penerbangan." Begitu pendeta ini tahu alasan si jemaatnya ini ketakutan, dia pun mulai ketakutan. Dan akhirnya mereka saling Bapak Ibu saudara-saudari, hal takut, khawatir itu wajar ada dalam hidup saudara. Tapi jangan biarkan ketakutan
menjadi biasa dan kewajaran memelihara ketakutan. Saudara takut IPK joblok? Takut. Saudara takut memilih pasangan yang salah? Takut. Saudara takut tidak bisa lulus dengan tepat pada waktunya? Takut. Anak-anak takut tidak bisa membahagiakan orang tua? Takut. Tetapi jangan biarkan ketakutan ini, kekhawatiran kita semakin mencemaskan kita dan tidak percaya ada kuasa Tuhan. Karena itu Tuhan mau katakan, trust me. Percaya saja. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, yang Tuhan sudah anugerahkan di tempat ini. Hidup bukanlah hanya sekedar makanan. Firman minggu lalu, melebihi dari makanan ini, melebihi dari pakaian ini. Kalau hanya soal berketurunan, Bapak Ibu, kucing pun berketurunan, bukan? Ada orang yang takut suami istri 5 tahun, 10 tahun tidak punya keturunan, akhirnya ibu mertua mulai membenci. Hanya karena keturunan. Mana ada istri atau suami yang tidak mau punya keturunan. Tapi justru disinilah si iblis bekerja. Bukan hanya soal nikah. Hewan pun nikah. Bukan soal hanya makan. Bukan hanya soal mengumpulkan masa depan. Semut tahu mengumpulkan bekalnya di hari musim dingin atau musim panas. Bukan hanya soal mengumpulkan berapa won yang akan kubawa setelah pulang dari Korea ini. Bukan. Tetapi percaya, ketika Tuhan berikan hari ini, memang rasa khawatir tidak akan menjaminkan masa depan. Tidak akan menjamin. Tetapi Dia menjamin kita bersyukur untuk hari ini. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Saya mau undang Bapak Ibu, saudara-saudari, jujur kepada Tuhan apa yang menjadi kekhawatiran saudara dalam hidup saudara. Mungkin saudara khawatir akan masa depan. Seandainya bisa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di mana sih aku nantinya kerja? Seandainya bisa melihat siapa sih Tuhan pasanganku, lihat kotak hidupnya aja Tuhan. Tapi tidak bisa. Saudara khawatir akan kesehatan orang tua. Wajar, sebagai anak ingin mau membahagiakan orang tua. Saudara khawatir akan kecukupan materi. Wajar. Itu artinya saudara sudah mulai mengkencangkan pinggang untuk mencukupkan segala sesuatunya. Dan tidak mau menjadi pengemis, meminta-minta roti. Karena Tuhan tidak mau kita menjadi ekor. Tapi percayalah kita, kalau Tuhan tidak hanya memberikan pada waktunya saja, tidak hanya secukupnya, tapi Tuhan akan memberikan berkelimpahan. Percayakah saudara, Tuhan akan memberikan berkelimpahan? Kita mau menyanyikan lagu Saat Ku Tak Dapat Melihat Jalan Tuhan, saat ku tak dapat mengerti rencana Tuhan, tapi kita tetap berpengharapan.